siang ya. Oke, gimana kabarnya anak-anak kelas 11 1? Oke, sekarang pelajaran apa? Oke, perkenankan saya Wadza Wirosida, bisa dipanggil Bu Wadza, untuk menggantikan Pak Naufal untuk mengajar pelajaran akidah akhlak. Oke. Untuk pembelajaran kali ini, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, kelas 11 1 ada yang izin hari ini? Siapa? Nah, oke, yang lainnya tadi ya. Oke, di absen dulu ya, Adelia. Aulia. Baru sakit ya. Baik, di pembelajaran akidah akhlak ini Ibu akan membagi beberapa kertas. Di dalam kertas ini ada beberapa pernyataan. Nah, anak-anak sekalian bisa dicontreng apakah ini pernyataan benar atau salah, true or false. Paham ya? Iya. Bisa dibagi. Ke belakang. Bisa disiapkan alat tulisnya. Pulpen atau belakang. Tiket renang. Tiket. Oke, semua anak sudah mendapatkan kertas. Oke, bisa dibaca. Bisa dibaca dan silakan diisi semampunya. Apakah pernyataan yang anak-anak terima itu benar atau salah? True or false? Oke, sudah dibaca semuanya? Sudah 300. Oke, jika anak-anak bisa baca, kira-kira kita akan mempelajari tentang apa anak-anak? Tentang apa? Tentang kitab-kitab Allah. Oke. Pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang, bisa dibaca, kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Di sini masih ada yang ingat apa itu iman kepada kitab-kitab Allah? Apa sih itu iman? Percaya. Lalu untuk iman kepada kitab-kitab Allah artinya apa? Percaya bahwa Allah menurunkan kitabnya kepada Nabi dan Rasul. Baik, untuk pertanyaan, siapa yang mendapat pernyataan kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjumlah sesuai dengan jumlah nabi? Siapa yang mendapatkan pernyataan tersebut? Angkat tangan. Siapa? 1, 2, 3, 4. Jawabannya benar atau salah? Salah, kenapa? Siapa yang mendapatkan kartu itu? Oke, Mbak, bisa. Kenapa? Oke, berarti kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya berjumlah berapa anak-anak? Oke, berjumlah 4. Bisa kita baca. Sebelum kitab suci kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan beberapa kitab suci kepada Nabi dan Rasulnya. Secara simpelnya, Allah telah menurunkan kitab suci itu banyak. Namun jumlah yang diterangkan di pada Al-Quran yang kita baca itu hanya berjumlah 4, yaitu telah kita ketahui bersama bahwa Allah menurunkan kitab yang berjumlah 4, yaitu ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Oke, setelah itu siapa dari anak-anak yang mendapatkan pernyataan kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam dengan bahasa Yunani? Siapa yang mendapatkan pernyataan sebagai berikut? Siapa? Tepuk tangan. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam dengan bahasa Yunani. Oke, Mbak, jawabannya apa?
True? Benar? Benar. Siapa yang mendapatkan pernyataan sedemikian? Ada lagi? Apa cuma mbaknya? Ayo jujur. Gak ada ya? Cuma mbaknya? Mas ya? Apa pernyataannya di mana dapat apa? Untuk pernyataan kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam dengan bahasa Yunani adalah pernyataan salah. Yang benar bahasa apa? Jawa. Jawa? Oke, bisa Mas baca, kita tolong dibacakan kitab Taurat. Jangan lantang ya. Taurat merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa AS untuk menimbang kaum Ibrani Israel, ditulis dengan menggunakan bahasa Ibrani. Oke, jadi Nabi Musa alaihissalam diturunkan Allah wahyu berupa kitab Taurat berbahasa apa anak-anak? Berbahasa Ibrani. Nah, bisa dilihat bahasa Ibrani seperti ini. Nah, apa aja sih? Nah, lalu kitab Taurat ini ditujukan kepada siapa? Yaitu ditujukan kepada kaum Bani Israil. Selanjutnya masih tentang kitab Taurat. Siapa yang di sini baca Al-Qur'annya lancar? Siapa kelas 11-1? Diko, mana Diko? Oke, Diko silakan dibaca kitab atau dalil nakli tentang kitab Taurat. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Siapa yang mau membacakan artinya? Kelas 11-1. Silakan Mbak dibaca. Artinya Dia menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya Mas. sebenarnya membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya akan menurunkan Dan menurunkan. Ini adalah dalil nakli tentang turunnya Taurat. Jadi Taurat itu benar-benar ada dan isinya adalah benar, sebagaimana ditunjukkan pada surat Ali Imran ayat 3 ini. Berdasarkan keterangan Al-Quran, Taurat merupakan salah satu di antara kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya. Siapa rasul yang mendapatkan Taurat? Nabi Musa, benar. Yang mengandung peraturan dan petunjuk bagi kehidupan umat manusia, khususnya Bani Israil. Selanjutnya, Al-Quran dan hadis sepakat atau menjelaskan bahwa kitab Taurat yang ada saat ini 2023 adalah sebagai wahyu Tuhan yang diberikan kepada Nabi Musa, dan sekarang bukan hasil karya atau tulisan Nabi Musa. Jadi Taurat yang asli itu adalah yang diturunkan dari Musa, diturunkan Allah kepada Nabi Musa. Lalu untuk zaman sekarang sudah ada pengeditan atau penyuntingan. Jadi untuk kitab Taurat yang ada sekarang yaitu sudah tidak asli atau tidak orisinil gitu. Anak-anak paham ya? Next, sekarang yang mendapatkan kertas berisi pernyataan kitab Zabur, berisi tentang pengajaran dan hikmah serta 5 nyanyian mazmur. Siapa? Ya. Siapa? Tunjuk tangan. Kira-kira pernyataan ini benar atau salah? Benar? Oke. Pernyataan tersebut adalah benar. Siapa yang ingin membacakan pengertian kitab Zabur? berbahasa Kipti kepada kaum Bani Israel. Kitab Zabur berisi tentang pengajaran dan hikmah dan juga berisi 5 jenis nyanyian atau mazmur yang merupakan semua pengalaman yang dialami Nabi Daud semasa hidupnya, seperti dosa, pengampunan dosa, sukacita tentang kemenangan atas musuh Allah, dan kemuliaan Allah. Baik, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud alaihissalam dengan bahasa Kipti. Nah, kitab Zabur ini ditujukan untuk Bani Israel lagi. Kitab Zabur ini berisi tentang apa? Pengajaran dan hikmah serta berisi 5 jenis nyanyian mazmur. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Next.
kitab Al-Quran, yaitu kitab terakhir dan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Tadi ada kitab sebelumnya, apa saja? Yang pertama, Taurat. kitab Taurat diturunkan oleh siapa? Allah. Ya, diturunkan oleh Allah kepada kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Lalu untuk kitab yang kedua apa tadi? Zabur diturunkan oleh Allah untuk Nabi Daud. Lalu yang ketiga diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Yang terakhir penyempurna kitab diturunkan kepada Nabi. Oke, pengertian kitab Al-Quran, siapa yang mau membacakan? Mbak, silakan. Adapun Al-Quran ialah kalam Allah Subhanahu wa taala yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW kepada Arab, menunjukkan kepada seluruh umat manusia yang berisi perintah dan larangan, pembeda yang hak dan yang fadil, serta pedoman hidup bagi manusia. Bacanya adalah berbeda. Seperti yang kita semua tahu, kita juga sudah sering mengamalkan dan membaca Al-Quran ya anak-anak. Seperti yang kebiasaan pagi hari kita membaca Al-Quran, yaitu kita termasuk membacanya adalah ibadah. Kitab Al-Quran ini adalah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sesuai yang telah kita pelajari sebelum-sebelumnya dari SD sampai SMP. Lalu kitab Al-Quran ini berbahasa apa anak-anak? Bahasa Arab, bukan berbahasa Jawa ya. Oke, mungkin sampai sini kesimpulan dari pembelajaran pada pertemuan kali ini ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasulnya. Yang pertama ada kitab apa? Taurat diturunkan kepada Nabi berbahasa Ibrani, diturunkan kepada Bani apa? Israel. Lalu yang kedua adalah kitab Zabur diturunkan kepada Nabi berbahasa Kipti. Oke. Untuk kaum lalu untuk kitab yang ketiga Injil, lalu diturunkan kepada Nabi Isa berbahasa Ibrani. Lalu yang keempat ada kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad berbahasa Arab. Oke. Mungkin untuk selanjutnya bisa anak-anak dibuka gadgetnya. Saya mau tanya saya Bu, Gimana? kenapa kok kitab Taurat sekarang menjadi kitab sucinya orang Yahudi? Kitab Taurat sekarang, sebagaimana saya sudah menyampaikan, kitab Taurat yang sekarang itu sudah tidak original. Tidak original maksudnya sudah ada diubah-ubah sama orang-orang sana gitu. Jadi dimodifikasi dan tidak menjadi kitab Taurat yang aslinya. Makanya adanya Al-Quran untuk menyempurnakan kitab-kitab Allah. Diubah orang Yahudi. Kitab Yahudi kan memang salah ya, bukan menyalahi agama Islam ya, ya kan? Oke, anak-anak bisa dibuka gadgetnya, di scan.